Saat ini saya berada di antara Presidium Badan Persiapan Pembentukan Kota Tangerang Tengah. Nah, ini menarik sekali. Isu ini sudah mulai menasional dan Presidium sudah bekerja dengan sosialisasi yang jauh lebih giat. Tapi alangkah baiknya kita mendengar bagaimana perkembangan sekarang. Tapi sebelum perbincangan kita lanjutkan, saya ingin mendengar ceritanya bagaimana proses pembentukan Presidium ini. Mungkin yang pertama ke Pak Hidayat, silakan Pak Hidayat. Baik, terima kasih Pak. Ya, kalau bicara awal pembentukan dari Presidium ini berawal dari aspirasi masyarakat yang muncul dari pertama dari 5 kecamatan, kemudian muncul lagi kecamatan Panongan ya. Nah, akhirnya jadi 6 kecamatan Pak. Ya. Suara-suara ini muncul, ada kita gabungkan lah supaya tidak liar. Kita buatlah yang namanya Presidium. Nah, kebetulan singkatnya ketika suara-suara dari perwakilan tokoh masyarakat dari masing-masing kecamatan, 6 kecamatan ini, mulai dari Cisauk, Pagedangan, Legok, Curug, Panongan, dan Kelapa II. Nah, kita gabung menjadi satu dan kita adakan kesepakatan untuk melakukan deklarasi. Deklarasinya itu di Lengkong Kiai ya, di Makam Pahlawan apa? Taman Makam Pahlawan Arya Wangsakara di Kecamatan Pagedangan. Lokasinya tanggal 21 November tahun 2021. Dan itu adalah awal dari deklarasi kita yang dihadiri oleh para tokoh masyarakat, termasuk ada beberapa anggota dewan yang hadir juga, para pengusaha, para akademisi, kemudian ya tokoh-tokoh agama dan sebagainya. Alhamdulillah dari deklarasi itu berjalan terus. Kami berusaha untuk melakukan berbagai sosialisasi yang dibantu oleh bidang sosialisasi oleh Pak Haji Uton ini, yang melakukan sosialisasi ke beberapa kecamatan, di mana ada 36 desa ya, 13 kelurahan yang harus kami garap tuh bagaimana menyampaikan tujuan kami ini terkait dengan pembentukan. Tadinya berawal dengan pembentukan kota baru namanya Kota Tangerang Tengah, padahal itu belum tentu kota ya, tergantung hasil kajian Pak. Kalau kajiannya jadi kabupaten, jadilah kabupaten. Nah ini karena kita semangatnya dari rekan-rekan, dari masyarakat, kita jembatani Pak agar tidak liar. Kalau liar kan malah nggak bagus Pak, malah bisa berbahaya. Bisa berbahaya. Ada gerakan-gerakan nanti bisa saja negatif, bisa saja positif. Makanya saya dengan rekan-rekan dan Ketua Presidium Pak Nurdin HM Satibi juga adalah putra dari wilayah Tangerang Tengah di Pagedangan ya, beliau itu. Dan ini semua nih kebetulan putra wilayah sini, ini Cisauk, saya juga putra Cisauk. Dan alhamdulillah dari deklarasi itu dilakukan sosialisasi dan sekaligus kita hasil sosialisasi itu harus dibuktikan dengan yang namanya surat pernyataan dalam bentuk administratif, kan harus ada buktinya, dukungan dari masing-masing terutama BPD ya, dan ormas-ormas lainnya yang ada di sekitar kecamatan tersebut. Dan sekarang semua surat dukungan itu sudah terkumpul. Kalau kita lihat ini kan masih muda banget ya. Iya ini Pak. Sekitar 6 bulan kali ya Pak. 6 bulan, relatif 6 bulan. Tetapi kan kerjaannya dipacu terus. Iya. Nah sekarang pertanyaan saya, bagaimana progresnya sampai saat ini? Progresnya itu karena kami sudah menghadap pemerintah daerah, dalam artian Pak Bupati, Pak Zaki bersama tim kajian dan tim Presidium waktu itu. Alhamdulillah responnya sangat-sangat positif. Dan bahkan beliau mengarahkan agar tetap pada on the tracks sesuai dengan undang-undang ya, Undang-Undang 23 tahun 2014, kemudian ada PP peraturan pemerintah tahun nomor 78 kalau nggak salah ya, tahun 2007. Acuan kita itu
supaya kita nggak keluar dari jalur yang sebenarnya. Iya. Kalau keluar dari jalur nanti repot juga, Pak. Iya. Kita malah makar nanti dianggapnya gitu kan ya. Maka mau bikin negara dalam negara ini yang bahaya ini. itu yang harus kita jaga gitu. Makanya saya sebagai seorang, ya aslinya saya seorang akademisi ya. Akademisi. Ya bulan bidang saya manajemen pemerintahan, jadi lebih banyak tahu tentang itu. Ya saya harus berusaha mengakomodir teman-teman secara substansi harus bagaimana sih sebetulnya untuk membentuk sebuah kota baru tersebut. Tadi Bapak mengatakan bahwa ini akan ada survei. Artinya gini, ini pertanyaan sederhana aja. Ya. Bukankah presidium ini sudah perwakilan dari masyarakat, jelas keinginan masyarakat. Ya. Nih, gimana nih Pak? Ya benar Pak. Survei itu memang harus ada. Iya. Yang pertama kan kita bicara hanya dukungan secara verbal banyaknya kan ya. Ada sedikit dukungan tadi dengan secara administratif dengan dukungan surat tadi dari BPD sudah ada. Keterwakilannya sebenarnya sudah ada. Tapi kan ini Pemda ingin tahu persis bagaimana animo masyarakat terkait dengan kota Tangerang Tengah ini ya. Ini masalah kota atau kabupaten dari belakangan itu. Yang jelas pokoknya masalah Tangerang Tengah ini daerah baru kota Tangerang Tengah ini, otonomi baru kota Tangerang Tengah ini sejauh mana respon masyarakat. Ingin tahu kan harus dibuktikan dengan survei Pak, bukan hanya kita ngomong gini. Betul. Kita kalau bicara ini soal mengklaim saja gitu. Iya, kita mengklaim itu harus based of data ya. Betul. Kalau nggak ada data kita omong kosong namanya. Sebagai seorang akademisi saya merasa ini harus ada survei dan alhamdulillah Pak Bupati merespon, bahkan menganggarkan sendiri katanya pihak pemerintah daerah akan menganggarkan untuk survei. Tetapi survei itu siapa yang harus melaksanakan? Apakah dari presidium atau dari pihak pemerintah? Nah, itu adalah hak pemerintah daerah. Kalaupun kami dilibatkan, ya kami siap aja. Oke. Itu silakan pemerintah daerah dan sudah disetujui oleh DPRD Kabupaten Tangerang. Jadi kalau begitu ranahnya pemerintah. Presidium ini mengawal bahwa ada keinginan masyarakat seperti ini. Betul Pak. Pertanyaannya apakah benar? Jangan-jangan hanya presidium aja sendiri yang mau gitu. Ya, makanya itu diperlukan survei untuk melihat legalitas sejauh mana kebenaran dari apa yang kita sampaikan. Betul. Gitu, jadi Pak. biar valid. Iya, biar valid, benar Bapak. Dengar-dengar Pak Bupati sudah menyiapkan anggaran untuk survei itu. Nah itu tadi. Jadi Pak Bupati memang sudah mulai menganggarkan, bahkan tahun ini bulan September ini survei awal, kan tahapan survei awal ya. Betul. Untuk mengetahui sejauh mana animo masyarakat dan itu disetujui oleh DPRD Pak. Kami sudah ketemu audiensi dengan Ketua DPRD Kabupaten Tangerang. Nah itu anggarannya disampaikan tahun ini dan insya Allah ditindaklanjuti pada survei secara komprehensif itu 2023 ya rencananya. 2023. Ya kita sambil ngawal aja nih di presidium Pak ya. Tapi kemudian kalau kita lihat DPRD suaranya lebih kencang, ada cepat maju cepat gitu. Apa yang menjadi pertimbangan pihak DPRD? Ya saya kira kalau DPRD kan sudah melihat perkembangan wilayah, mereka kan punya dapil masing-masing Pak ya. Dapilnya mungkin berkembangnya lebih luas, lebih cepat. Kan kita ada 29 kecamatan. Tiap kecamatan punya perkembangan yang berbeda, Pak. Tangerang Tengah ini luar biasa perkembangan. Cisauk aja Bapak lihat sekarang. Betul, luar biasa. Nah, pertimbangan-pertimbangan itu yang membutuhkan penanganan khusus terkait dengan pelayanan publik. Ya, orientasinya pelayanan publik, ujung-ujungnya kesejahteraan masyarakat. Itu aja, Pak. Sebetulnya. Ya memang kita sepertinya sangat optimis bahwa apa yang dilakukan presidium ini kita bisa wujudkan. Iya. Tetapi di balik yang optimis ini juga terdapat suara-suara miring gitu. Ya. Gimana bisa Anda melaksanakan? Itu butuh waktu yang panjang Iya. Tapi menurut saya sah-sah saja. Iya, artinya Pak, kalau ada yang pro pasti ada yang kontra. Iya, wajar. Justru kalau pro semua itu tidak wajar. Tidak wajar, Pak. Benar nggak Pak? Benar. Itu tidak wajar kalau semua pro. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana Anda menghadapi orang-orang yang pesimis ini? Ya saya kira saya sih menghargai orang berbeda pendapat itu aja. Karena mereka bisa saja mengambil sudut pandang yang berbeda, Pak. Bapak tadi ya kita lihat bisa rokok aja nih, kalau lihat dari sini ini ada tulisan apa, di sini lihat dari sini. Kan beda ngelihatnya, sudut pandang yang berbeda itu. Makanya
kita harus samakan sudut pandangnya, Pak. Caranya apa? Sosialisasi. Kalau perlu orang-orang yang kebetulan mungkin ya bunyi di media, agak sedikit Bapak bilang tadi, Bapak yang bilang nih, katanya miring, ya miring-miring kita luruskan dikit, jangan sampai miring adanya jatuh. Ya kita ajak ngobrol baik-baik, kita diskusi, kita nih orang-orang yang sama-sama berjuang gitu untuk masyarakat. Artinya mereka mungkin agak berbeda pendapatnya karena belum mengetahui seperti apa. Nah, saya kira itu sangat bijak kalau misalnya presidium ini bisa memanggil atau membuka dialog mereka-mereka ini. Jangan-jangan ada ide yang lebih brilian, Pak. Iya, saya kira itu. Makanya kami harus tahu juga ketika Bapak bilang tadi ada orang yang pengen bicara, wah kami welcome banget, Pak. Barangkali itu mungkin masukan yang luar biasa untuk Tangerang Tengah. Siapa tahu kan? Mungkin dia ada ide brilian yang tadi Bapak bilang, mungkin yang kami tidak tahu. Ya, saya kira sementara kan kami hanya menampung aspirasi masyarakat melalui presidium. Bahwa masyarakat pengen ada pemekaran wilayah. Untuk poinnya adalah supaya fokus wilayah ini dalam rangka memberikan pelayanan publik. Ya, yang akhirnya kan bisa membuat satu kesejahteraan lebih bagus, berharap demikian kan, Pak? Ya. Kalau mendengar pernyataan Bapak, menyimak apa yang kita obrolkan ini, sepertinya pihak pemerintah tingkat 2 ini sudah menyalakan lampu hijau. Tetapi pertanyaan saya adalah bagaimana dengan pemerintah tingkat 1 dalam ini Pemprov? Ya Pak, kan kalau sudah bola itu, kami kemarin kan sudah ketemu dengan DPRD dan Bupati, kami sudah menyerahkan aspirasi publik melalui proposal yang sifatnya sederhana, karena belum ada kajian. Jadi proposal yang kami buat itu berbentuk analisis dari data yang ada, walaupun mungkin datanya bisa saja tidak valid, Pak, karena kami belum bisa masuk ke dinas-dinas. Karena belum ada hak untuk bisa masuk ke kajian itu. Walaupun itu kita laksanakan tetap kajian based of data yang ada, yang kami dapat dari BPS atau mungkin dari dinas kebetulan yang bisa dianggap datanya mungkin kredibel lah orang-orangnya yang bisa memberikan data itu, dan itulah yang kami analisis dan itulah yang mungkin sementara jadi patokan kami berikanlah kepada pemerintah daerah, ini keinginan masyarakat. Asumsi yang kami buat ini seperti ini, namun harus dibuktikan dengan riset. Betul. Itu, Pak. Artinya tidak sekedar daftar keinginan. Iya, Pak, benar. Wah, ingin kita bentuk. Euforia. Tapi begini, Pak, kalau kita melihat persyaratan membentuk kota atau apapun namanya daerah otonom baru, benar. Itu paling tidak kan harus memenuhi 4 syarat. Yang pertama, tentu keinginan masyarakat setempat. Yang kedua, rekomendasi dari Bupati dan DPRD. Yang ketiga, rekomendasi dari Gubernur dan lagi-lagi DPRD. Dan tentu yang terakhir dengan Kemendagri. Nah, kalau kita lihat ini kan proses pembentukan ini kan cukup kencang. Tetapi di depan ini ada bakal jadi ganjalan. Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak dari sisi tahapan. Artinya kalau ingin mendapat persetujuan dari tingkat 2, maka setidaknya menurut saya dia harus tuntas di 2023. Benar. Kenapa? Karena di 2024 itu terganti kepemimpinan. Benar, Pak ya. Bupati dan DPRD sendiri. Nah, seperti apa ini target Anda di 2023 ini? Sesuai dengan arahan Bupati ketika kami mengadakan audiensi Pak ya. Sebenarnya kan langkah pertama udah kami gulirkan melalui pemerintah daerah tingkat 2 dalam artian Kabupaten Tangerang. Setelah itu kan melakukan kajian, 2 kali kajian. Pertama survei dulu, kemudian 2, 3 akan dikaji secara komprehensif, secara ekonomi, demografi, geografi dan sebagainya. Ada 11 item kalau nggak salah. Hasil kajian itu nanti adalah tugas pemerintah daerah untuk menyampaikan kepada provinsi Provinsi, kemudian dari provinsi tentunya itu udah ranah politik sebetulnya. Tapi ranah politik itu udah base of kajian juga, kajian dari kabupaten. Kalau itu kajiannya memenuhi syarat, ya secara politik mungkin bisa disepakati atau direkomendasi. Setelah itu baru Bapak bilang tadi harus masuk ke Kemendagri ya. Kemendagri. Tadi pertanyaannya apa? Terakhir tuh, saya lupa.
Jadi ini sebuah pekerjaan besar. Kalau di 2023 ini tahap kedua ini nggak selesai. Oh ya. Ya ranah itu emang kemarin udah kita sampaikan juga, dan kita juga ada kekhawatiran, benar yang Bapak bilang. Iya. Dari presidiumnya ada kekhawatiran, jangan-jangan Bupati habis masa bakti jadi nol lagi nih. Berubah pikiran. Berubah pikiran, karena kan setiap orang beda pola pikir, persepsi dan sebagainya. Bupati insya Allah kemarin sudah mengasih signal ke kami. Ya. Sebelum beliau ini selesai masa bakti, ini harus selesai. September 2023, paling lambat September kita udah serahkan ke Kemdagri. Ini menurut saya ini pekerjaan rumah ini yang harus diselesaikan presidium nih. Memang Artinya, ini pekerjaan luar biasa ini. Bukan apa, saya takutnya gini, nanti terjadi pergantian kepemimpinan, terus pemikirannya berbeda. Wah, kalau ini dilepas 6 kecamatan ini PAD kita gimana gitu? Ya otomatis ya. Artinya kan dia yang akan bekerja, dia akan repot ke depannya. Tapi itu kan sudah diantisipasi. Oke. Kita berharap bahwa di 2023 itu sudah selesai tahap kedua. Tetapi jangan lupa Pak, masih ada tantangan satu. Ya. Soal moratorium oleh pemerintah pusat untuk pemekaran wilayah. Ini gimana ini? Ya. Saya lihat moratorium ini ranah pusat ya. Kita nggak bisa mengintervensi karena emang itu kebijakan dari pemerintah pusat. Tapi walaupun bagaimana, kita tetap berjalan. Kita mempersiapkan instrumen-instrumen yang dibutuhkan untuk menjadi sebuah daerah otonomi baru gitu. Karena kita mengacu pada syarat yang ada, syarat yang ditentukan oleh undang-undang, itulah yang kita siapkan. Betul. Masalah nanti moratorium akan dibuka entah 2024 atau 2025 atau kapan, itu mungkin hal lain. Karena itu bukan di ranah kami. Betul. Yang penting dari presidium sudah menyiapkan, tinggal jalan dibuka, alhamdulillah sesuai harapan. Tapi ngomong-ngomong ini targetnya, kalau dari angka-angka tahun-tahun itu targetnya perkiraan Bapak kapan? Iya, kalau kita pengennya, anggaplah dengan moratorium ini tahun depan dibuka ya, kita tidak tahu. Iya, kita sih pengennya as soon as possible ya. Tapi kan ada aturan. Betul. Kembali ke aturan tadi. Ya, artinya dengan saya mengatakan dengan normal gitu. Ya paling tidak 3 tahun kita berharap maksimal sudah masuk ke kebijakan dari pusat. Tapi kembali lagi pada moratorium tadi. Tapi yang jelas kami hanya mempersiapkan instrumen yang dibutuhkan sebagai satu syarat untuk membentuk sebuah daerah otonomi baru ya. Yaitu kembali pada undang-undang tadi. Itu pun yang kita lakukan itu adalah sementara berkoordinasi di dalam sambil melihat soliditas yang ada di dalam, dan itu terus kita melakukan berbagai koordinasi dengan para korjam, koordinator kecamatan ya. Dan itulah mungkin yang kami lakukan selama sementara ini Pak. Dalam perjalanan. Tapi kalau silakan. Itu persetujuan daripada Bupati itu aja Pak, tahun 2023 itu. Kalau berkaca dari pemekaran wilayah di daerah lain, kayak seperti Tangsel itu butuh berapa waktu itu Pak? Tangsel cukup lama Pak, karena Tangsel berubah mindset dari Cipasera menjadi Tangsel. Betul. Dan itu Cipasera. Yang Tangsel itu bedanya, kalau kita ini di ranah kabupaten memang dapat support yang luar biasa. Betul. Kalau Tangsel waktu itu ada tarik menarik, makanya agak lama prosesnya. Ya, tarik dengan pemerintah daerah setempat. Ya kita tinggal sekarang berjuangnya. Kan di kabupaten itu sudah oke, DPRD udah oke, Bupati udah oke, tinggal ikuti alur yang sesuai dengan prosedur pengkajian tadi sebagai pijakan dari kabupaten untuk mengajukan ke pusat gitu, atau ke provinsi dulu atas ke pusat. Karena yang mengajukan itu bukan presidium Pak. Betul. Presidium hanya sebatas menyampaikan kepada Bupati dan DPRD, nih keinginan masyarakat Tangerang Tengah seperti ini. Jadi ibarat bermain bola, presidium ini sudah menendang bola ke Bupati. Nah, sekarang Bupati ini tinggal mainkan seperti apa. Nah, begitu. Bapak paham tuh. jadi memang harus seperti itu, tapi tetap harus dikawal. Jangan sampai ada pemain-pemain lain yang masuk. Nah, ini ada yang bahaya. Ada pemain bola tuh ya. Nah, kita bicara optimismenya. Katakanlah ini insya Allah berjalan sesuai dengan harapan. Amin.
Ya. Nah, kira-kira bagaimana gambaran Bapak Tangerang Tengah ke depan? Kan selalu kan didengungkan bahwa salah satu yang mendasari pembentukan ini untuk mengurangi disparitas pembangunan. Nah, jadi kira-kira seandainya terbentuk ini, gambaran ke depan seperti apa yang akan terjadi? Saya kira gini ya, terutama di 6 kecamatan ini, memang relatif pembangunan cukup signifikan ya perubahannya, karena mungkin banyaknya para pengembang, sehingga munculnya urban yang datang yang ikut mewarnai kondisi 6 kecamatan ini. Urban itu adalah potensi untuk kita sebenarnya, karena di SDM-nya kita butuhkan. Kita kalau bicara hanya internal dalam artian asli daerah mungkin terbatas juga ya. Kita butuh kolaborasi dari semua mereka itu. Betul sekali. Dan pembangunan daerah ini saya lihat berbarengan dengan kita melakukan pembangunan juga, kita bersinergi kan. Pemerintah daerah sementara ini selalu bersinergi dengan para pengembang. Kita menyadari kenapa PAD kita nggak mungkin bisa secepat ini membangun wilayah tanpa ada sinergi dengan pembangunan dengan para pengembang yang mungkin berkontribusi ada di wilayah kita. Termasuk di wilayah lain, di kecamatan dari 6 kecamatan sama kan? Tangerang Utara atau mana kan sama-sama sekarang sinergi melakukan pembangunan ya dengan para pengembang, dan itu adalah kebijakan dari bupati. Betul. Saya kira ini yang harus ditangkap oleh pemerintah pusat, bahwa bukan sekedar euforia atau keinginan masyarakat bagaimana bisa hidup dengan status kota, tentu bukan itu. Tetapi kalau menurut saya yang menarik itu adalah bagaimana pemerintah pusat memandang bahwa ini adalah akan lahir sebuah kota baru. Kota baru dalam sebagai kota digital barangkali. Mungkin ini bahkan bisa jadi proyek uji coba lah pemerintah katakan sebagai kota digital. Karena kita udah lihat BSD sekarang sudah mengembangkan. Bahkan sebelum dalam pelaksanaan pembangunan IKN ini kan panitianya survei ke sini. Iya, benar. Survei ke sini. Artinya memang ya saya kira itu tantangan juga, dan memang menarik bahwa juga berkaitan dengan PAD apa sebenarnya. Iya. Jadi konsep saya sementara konsep e-government, Pak. E-government seperti apa itu? Kemudian e-government itu kan electronic government. Jadi semua pelayanan itu berbasis digital. Nah, the cyber city nantinya. Cyber city. Ya, itu yang harapan saya ke depan. Dan memang kita udah waktunya mengarah ke situ sekarang. Kita nggak bisa menolak itu, karena memang itu udah ada di mata kita, di tangan kita aja, di handphone udah ada. Mau bikin KTP aja harus pakai aplikasi dan sebagainya. Nah itu mungkin konsep itu juga salah satu yang rencana nih kita coba terapkan di wilayah Tangerang Tengah itu. Dan kebetulan di kota Tangerang ini sudah ada beberapa kota mandiri ya, seperti BSD, kemudian Semarekon, Gading gitu ya. Itu kan udah berbasis digital mereka. Nah kita tinggal bersinergi aja pemerintah daerah dengan mereka itu. Jadi konsepnya itu kembali lagi ke kalau kita bicara pemerintahan ada good governance. Good governance itu dia harus melibatkan satu di samping pemerintah, private sector, kemudian public participation. Jadi partisipasi publik masyarakat. Jadi tiga komponen, tiga faktor ini harus bersinergi gitu, untuk membuat tadi digital service ya. Digital City gitu kan. Nah ini juga yang menarik, komitmen presidium. Saya ingin sekedar contoh saja. Ya, Pak. Ketika Tangsel dibentuk kan juga ada semacam presidium lah. Artinya saya percaya bapak-bapak ini ikhlas gitu ya, untuk demi atas nama kesejahteraan masyarakat. Tetapi kan tidak etis juga. Artinya ada yang berjuang, ada tiba-tiba tinggal duduk. Nah, kira-kira harapannya ini kita bicara optimisme. Ya sebenarnya kan bangsa yang besar itu bangsa yang menghargai pahlawannya, Pak ya. Anggap ini Pak Uton ini pahlawan gitu. Pahlawan. Nanti akan tercatat kalau terbentuk ini. Ya kita akan tetap ikut mengawal melalui para wakil-wakil kita. Karena kita tidak punya jalur struktural secara langsung kan. Betul. Presidium itu kan independen. Di dalam presidium itu ada orang-orang anggota dewan kita yang mungkin kita bisa pegang gitu.
itulah yang diikut ngawal di struktural. Di non struktural kita bicara tentunya melalui jalur-jalur media seperti yang sekarang nih, atau melalui jalur-jalur seminar terkait dengan pengembangan wilayah, dan harus dikontrol, itu harus diawasi. Jangan sampai nanti ada penduduk gelap, penumpang gelap ikut masuk ke dalam, sementara kita yang di sini jadi penonton, Pak. Betul. Nah, itu yang tidak kita ingin. Karena saya cuma mengingatkan rekan-rekan dan masyarakat secara menyeluruh ya, bahwa kita mungkin tidak ingin jadi penonton di tengah kemajuan wilayahnya sendiri. Betul. Tapi kita harus menyadari bahwa kita harus mempersiapkan SDM yang memadai betul untuk sekali. mengelola wilayah yang baru ini. Saya kira itu, Pak. Ya. Saya kira ini menarik sekali. Kita berharap bahwa ini bisa menjadi pembuka atau membuka kunci moratorium. Ya, insya Allah. Ini harapannya seperti itu. Artinya kan sudah banyak pertimbangan. Nah, kalau kita melihat dukungan baik dari masyarakat tingkat 2, nah kita juga berharap bahwa tingkat 1 ini juga memberi apresiasi yang lebih. Iya. Nah, saya kira cukup sekian. Ayo, Terima sebelum kasih. ini mungkin masih ada. saya Silakan, Pak. ingatkan barangkali, ini kebetulan memang kita sudah ingin langsung mencuatkan nama kota tadi ya, Kota Tangerang Tengah. Itu masalah kota atau kabupaten adalah hak nanti pihak Kementerian Dalam Negeri, dalam artian pusat ya, untuk dia apakah itu merekomendasikan kota atau kabupaten tergantung dari hasil verifikasi dari kajian yang kita dapat. Dan kita mengkaji, kita sodorkan pada mereka, mereka memverifikasi ke sini. Ini layaknya jadi kota, apa layak jadi kabupaten? Nah itu, ya itu aja kira-kira. Makasih. Ini jangan-jangan melebihi dari kota, Pak. Ini sekedar candaan, sekedar candaan. Iya, Pak. Ketika orang-orang mau ke Serpong, saya bilang kamu udah punya paspor belum? Artinya melihat perkembangan kota ini luar biasa. Ya, saya kira ini sangat layak untuk menjadi perhatian oleh pemerintah. Seperti apa, dan tentu presidium kita tetap berharap dapat mengawal sebaik-baiknya. Ya, mohon doanya untuk semua masyarakat, mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar dan sukses dan barokah tentunya. Terima kasih. Demikian bincang-bincang kami dengan presidium pembentukan Kota Baru Tangerang Tengah. Terima kasih, Pak. Masih kembali, Pak. Terima kasih. Mari.